Bismillah, pada hari ini kita akan membahas tentang hasad dan hiqd. Yang pertama adalah hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Secara bahasa, hasad berarti iri hati atau dengki. Adapun secara istilah yaitu berharap hilangnya kenikmatan dari diri seorang lain. Adapun lawan hasad adalah ghibthah. Apa yang dimaksud dengan ghibthah? Ghibthah yaitu seseorang berharap mendapat nikmat seperti orang lain, tanpa mengharap nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dan hal ini di dalam Islam diperbolehkan. Lantas, apakah hukum perbuatan hasad? Hukumnya adalah haram di dalam Islam. Mengapa diharamkan? Karena hasad merupakan bentuk penentangan terhadap takdir Allah dan menunjukkan sikap ketidakrelaan terhadap takdir tersebut. Hasad bentuknya bisa bermacam-macam. Yang pertama, seseorang berusaha menghilangkan kenikmatan orang yang dihasadi dengan berusaha memindahkan kenikmatan itu kepada dirinya. Yang kedua, seseorang berusaha menghilangkan kenikmatan orang yang dihasadi, hanya saja dia tidak berusaha memindahkan kenikmatan itu kepada dirinya. Dan yang ketiga, seseorang berniat hasad, tetapi tidak merealisasikan niat itu, baik lewat ucapan ataupun perbuatan. Ada beberapa sebab yang mendorong perbuatan hasad. Pertama, permusuhan dan kebencian. Contohnya, seseorang disakiti orang lain, maka akan muncul rasa benci dan dengki dalam hatinya. Kemudian, dia berusaha untuk membalasnya. Jika orang yang dibencinya mendapatkan kesusahan, maka ia akan merasa senang. Yang kedua, sebabnya itu sombong dan ujub. Contohnya, jika seseorang mendapatkan harta dan merasa bangga dengan hartanya, maka ia akan khawatir orang lain akan melebihi dirinya. Sebab yang ketiga, gila kekuasaan. Contohnya, seseorang memiliki kekuasaan, maka ia tidak suka ada orang lain yang menyamai kekuasaannya. Sedangkan sebab yang keempat yaitu hati yang rusak dan sikap bakhil. Contohnya, jika seseorang yang hatinya rusak dan bakhil terhadap orang lain, jika diceritakan kepadanya keutamaan seseorang, maka timbul rasa tidak senang dalam hatinya. Sebaliknya, jika ia mendengar bahwa saudaranya tertimpa musibah, dia akan merasa senang dan bergembira. Hasad sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Apa bahayanya? Yaitu, hasad termasuk dosa besar, dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, termasuk akhlak Yahudi, bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah, menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir Allah, merupakan jalan menuju kesengsaraan. Orang yang hasad berarti mengikuti jalan syaitan. Hasad dapat mengakibatkan permusuhan dan pertentangan antar manusia, mendorong tindak kejahatan pada orang lain, menjadi sebab seseorang meremehkan nikmat Allah kepadanya, menjadi sebab seseorang melupakan zikir kepada Allah, serta menjadi sebab hati pelakunya tersiksa. Begitu banyaknya bahaya hasad. Di antara banyak bahaya hasad tersebut, bahaya terbesarnya adalah hiqd. Apa yang dimaksud dengan hiqd? Yaitu dalam bahasa artinya mendendam. Sedangkan hakikat hiqd adalah seseorang merencanakan suatu kejelekan terhadap orang lain. Contoh nyata dari sifat hiqd yaitu kisah dua anak Adam alaihi salam yaitu Qabil dan Habil, bahwasanya keduanya berkorban, sedang salah satu korban tidak diterima, yaitu korbannya Qabil.
sedangkan korban yang diterima adalah kurbannya Habil. Qabil berkata kepada Habil, "Saya akan membunuhmu." Maka Habil pun berbicara kepada Qabil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Dari sini Qabil membenci dan dendam terhadap saudaranya sampai berencana untuk membunuhnya. Apakah hukum hik? Hukumnya adalah haram dan mengantarkan kepada banyak keburukan. Mengapa demikian? Karena ia akan memberikan madarat atau keburukan yang sangat besar kepada pelakunya. Apakah yang menyebab terjadinya hik? Hik terjadi berawal dari hasad. Sehingga apa perbedaan antara hasad dengan hik? Perbedaan keduanya yaitu hasad hanyalah merupakan perbuatan hati, sedangkan hik di samping merupakan perbuatan hati juga bisa muncul dalam bentuk tindakan fisik. Hasad sifatnya hanya merusak pelakunya, sedangkan hik selain merusak pelakunya, terkadang juga akan merusak orang lain. Lantas, bagaimana jika seseorang sudah mempunyai penyakit hasad dan hik, dan bagaimana cara mengobati diri darinya? Yang pertama, yaitu merasa ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian, menjalankan hidup sederhana di dunia. Mencoba membandingkan antara kenikmatan di dunia dengan kenikmatan yang di akhirat. Serta menjadi seorang pemaaf dan lapang dada. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu takabur. Apa yang dimaksud takabur? Takabur disebut juga dengan kibr atau istikbar, yang artinya sikap sombong, yaitu seseorang merasa kagum terhadap dirinya sendiri karena adanya keistimewaan padanya, dan dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nabi SAW bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kibr adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa hukum takabur? Hukumnya haram dan sangat dilarang dalam Islam. Bahkan ia bisa mengantarkan kepada kekafiran. Banyak ayat maupun hadis yang berisi tentang celaan, ancaman, dan pengharaman terhadap sikap sombong ini. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Serta Rasulullah bersabda yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, "Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa mengambil alih dariku, aku akan mengazabnya." Dari hadis ini pun menjelaskan bahwa sombong adalah sifat kekhususan bagi Allah dan tidak boleh seorang pun dari makhluknya untuk menyandangnya. Dari mana lahirnya sikap sombong? Sikap sombong lahir dari rasa ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub adalah bangga terhadap dirinya tanpa memerlukan orang lain. Syekh Utsaimin berkata, rasa ujub itu hanya di dalam hati. Namun, jika sampai terlihat pengaruhnya, maka ia menjadi bentuk kibr atau sombong. Perbedaan antara kibr atau sombong dengan ujub, yaitu ujub hanya ada di dalam hati, sedangkan kibr atau sombong muncul dalam bentuk perilaku. Ujub adalah sebab utama munculnya sifat kibr,
Sedangkan kibar tidak akan terjadi pada seseorang sampai dia memiliki sikap ujub dalam dirinya. Baik ujub maupun kibar, keduanya merupakan sifat yang sangat buruk dan dibenci dalam Islam. Maka dari itu, janganlah bersikap sombong, karena sikap sombong akan berakibat buruk kepada pelakunya. Apa akibatnya? Kibar merupakan sifat yang akan merendahkan pelakunya. Dan Allah akan mengharamkan surga bagi orang yang sombong. Pelaku kibar akan mendapat siksa yang sangat pedih. Serta Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Dan orang sombong akan terhalang dari ilmu ketika di dunia. Sifat kibar atau sombong terjadi karena adanya sebab-sebab. Sebab yang pertama adalah harta, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Kemudian, sebab yang kedua adalah ilmu, seperti kisah Qarun, yang mana ia diberikan harta, ia beranggapan karena ilmu yang ada padanya. Sebab yang ketiga adalah kekuasaan, seperti kisah Fir'aun yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan sebab yang keempat adalah kekuatan, seperti dalam kisah Perang Hunain. Dari sebab-sebab tersebut, bagaimana cara kita agar selamat dari sifat sombong? Ada beberapa cara agar manusia selamat dari sifat sombong. Yang pertama yaitu mencabut pohon dan mengikis akar-akarnya. Maksudnya, seseorang harus menghilangkan dan menjauhkan diri dari penyebab timbulnya sifat kibar tersebut. Yang kedua, berlaku ikhlas, cinta kepada kebaikan, lemah lembut, jujur, dan tawaduk dengan mengharap wajah Allah. Dan yang ketiga, mengetahui hakikat dan akibat yang akan diterimanya di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua diberi perlindungan agar terjauh dari sifat hasad, hikd, ujub, dan juga takabur. Barakallahu fiikum.